Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua saat ini dapat mendengar atau menyimak presentasi dari kami. Semoga kita semua mendapat ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada bimbingan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat yang mengakhirkan darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia yang saya banggakan, teman-teman sekalian, semoga kita semua mendapat ridho, rezeki yang berlimpah dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kelompok kami mengambil materi pendapatan nasional, pertumbuhan, dan struktur ekonomi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Raina Ramani Putra. Yang kedua ada Ade Fani Wijayanti. Yang ketiga ada Salsabila Al-Zahra. Yang keempat ada Indri Nur Apriani. Jadi untuk selanjutnya, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Salsabila Al-Zahra. Dan tempat kami persilahkan. Pembahasan yang pertama mengenai pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan total nilai output negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian perekonomian suatu negara, di mana dalam hal ini tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat diukur dengan tingginya pendapatan suatu negara. Pendapatan nasional mengandung jumlah laba perusahaan domestik, pendapatan masyarakat, upah pekerja asing, beban penjualan, bahkan beban penghasilan masing-masing warga negara. Setelah kita mengetahui apa itu pendapatan nasional, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat dari pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Perhitungan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, di mana pemerintah dapat melakukan penilaian dan evaluasi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi apakah berkembang, menurun, atau stagnan setiap tahunnya, sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang kedua, yaitu mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional akan menunjukkan data penghasilan terbesar dan terkecil pada suatu sektor. Sektor yang berpenghasilan terbesar akan dimaksimalkan ke depannya oleh pemerintah. Namun, sektor yang berpenghasilan kecil akan dilakukan perbaikan sehingga hasilnya meningkat. Jika pendapatan nasional didominasi oleh sektor tertentu, misalnya pertanian, maka negara tersebut akan sangat bergantung pada sektor pertanian. Ini menggambarkan bahwa sektor pertanian menunjukkan struktur ekonomi negara tersebut. Yang ketiga, mengukur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian. Setiap sektor ekonomi memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda di suatu wilayah. Pendapatan nasional akan menampilkan berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, jasa, dan sebagainya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ini akan memungkinkan pemerintah melihat sektor mana yang paling berkontribusi dan dapat diandalkan. Hasil data masing-masing akan dijadikan sebagai pembanding kemajuan ekonomi antar negara dan daerah. Perbandingan tersebut akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Yang keempat adalah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Manfaat selanjutnya adalah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah dapat mengetahui informasi terkait pendapatan standar, rata-rata, dan kualitas hidup masyarakat, di mana lama ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional memiliki hubungan yang sangat erat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, dan untuk materi selanjutnya tentang pertumbuhan ekonomi itu akan disampaikan oleh saya.
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan produk domestik bruto pada suatu negara pada tahun tertentu yang menyebabkan bertambahnya pendapatan per kapita pada suatu perekonomian negara. Nah, berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, pada tahun 2023 ini, pada triwulan kedua itu mencapai sebesar 5,17% ya teman-teman. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu triwulan 1, yaitu sebesar 5,04%, yang dimana Indonesia sekarang alhamdulillahnya mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Yang dimana apabila kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka pendapatan nasional juga akan semakin bertambah dan akan semakin bagus juga. Dan dari itu juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada sektor perekonomian Indonesia, yang dimana sangat-sangat berpengaruh bagi pendapatan nasional, teman-teman. Ya, untuk contoh dari pertumbuhan ekonomi itu apa saja sih, Kak? Nah, contoh untuk pertumbuhan ekonomi yang pertama, seperti pembangunan tempat perindustrian, seperti contoh kawasan-kawasan industri ya, seperti contoh di Cikarang, Karawang, di Bekasi, dan tempat-tempat strategis lainnya yang dapat dibangun sebagai tempat-tempat perindustrian. Selain dari tempat perindustrian, ada juga seperti pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun semakin bagus juga. Dan pembangunan jalan tol, KRL, dan pembangunan lainnya yang dapat menjadikan Indonesia semakin hari semakin bagus dan semakin tahun semakin berkembang dan maju. Nah, mungkin pertumbuhan ekonomi itu yang mungkin dapat saya sampaikan ya teman-teman. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membawa perubahan perekonomian suatu negara. Transformasi sendiri merupakan proses transformasi struktur perekonomian sektor pertanian menjadi sektor industri atau jasa. Berdasarkan pendapatan nasional, perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris atau pertanian, karena sektor pertanian penyumbang terbesar dalam pendapatan nasional. Untuk selanjutnya, ada jenis struktur ekonomi, terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama, struktur agraris, dan untuk yang kedua, struktur industri. Untuk yang pertama, struktur agraris. Struktur agraris merupakan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sebagian besar sumber mata pencaharian penduduknya, seperti negara-negara Indonesia yang disebut sebagai negara agraris atau pertanian. Untuk yang kedua, ada struktur industri. Struktur industri merupakan struktur ekonomi yang didominasi oleh struktur industri, seperti negara-negara yang ada di Eropa itu disebut sebagai negara industri. Makasih. Oke, selanjutnya kita membawa isu tentang menurunnya pendapatan pajak akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pendapatan pajak yang dikelola dengan baik dapat membantu dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi, yang mana juga berkelanjutan dan mendorong kesejahteraan rakyat. Isu penurunan pendapatan pajak akibat kurangnya kesadaran masyarakat merupakan tantangan yang serius yang dihadapi suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Salah satunya penyebab utama dari penurunan pendapatan pajak ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak menyadari bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab mereka untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan negara, di mana hal tersebut menyebabkan pemerintah kesulitan dalam memperoleh dan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur di negara Indonesia.
Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, karena kesadaran membayar pajak merupakan faktor penting dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan pendanaan negara, karena selain itu dapat berdampak pada merosotnya kepercayaan investor terhadap perekonomian di Indonesia. Investor yang melihat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cenderung ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negara dan mengurangi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tentang pendapatan perpajakan yang didukung oleh fakta dan data menurut Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani, bahwa kinerja perpajakan tahun 2023 menunjukkan perlambatan dan juga kenaikan 1 digit, di mana sementara itu setoran pada bulan Agustus hanya sebesar 3,8 triliun, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,8 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak Januari sampai bulan Agustus mencapai 6,4%, di mana lebih rendah dibandingkan periode yang mana tahun lalu. Terus sebesar 58,1%, di mana pertumbuhan 2 digit tahun lalu dipicu oleh tingginya harga komoditas dan pemulihan perekonomian dari titik terendah sejak tahun 2020. Hubungan pajak dengan pendapatan nasional, pertumbuhan, dan struktur ekonomi. Yang pertama, hubungan pajak dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki hubungan erat dengan pendapatan pajak, karena pendapatan pajak salah satu komponen utama yang menyumbang pada pendapatan nasional. Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek publik, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Pendapatan pajak memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Nah, yang kedua, pajak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pajak yang berperan penting dalam mendorong ekonomi di Indonesia. Perekonomian yang bersih, adil, dan transparan dapat memberikan insentif bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Pajak dipungut untuk digunakan dalam perekonomian atau digunakan untuk membangun perekonomian seperti memperbaiki infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia, dan mendukung sektor industri yang berpotensi tumbuh. Terkait dengan struktur ekonomi, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan yang ada. Pajak pada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi besar dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki sektor-sektor yang kurang berkembang, seperti sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan penggunaan pendapatan pajak, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan yang adil di semua sektor perekonomian. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila banyak kekurangan yang kami sampaikan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Terima kasih. Saya Najar Mani Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.